Luar biasa kali kan, biasa, mantap suaranya Kak Mbak. Betul. Kita sapa ya Kak. Iya. Apa kabar adik-adik? Apa kabar ya Nang? Aku jawabnya apa ya Nang, Kak Ayu? Pasti baik dong. Baik ya. Tunggu, sebelum Kak Ayu jawab baik, Mm-mm. Kakak Vika ingat minggu lalu ada sapaan Kak Ayu nanya kabar adik-adik sekolah minggu. Bisa diulang gak Kak? Ada. Iya kita sapa ya Kak? Iya. Kakak Vika yang sapa deh, Kak Ayu jawab ya. Iya, jawabnya kayak gini ya Kak. Kak Ayu ingatkan lagi. Kalau Inang Pikar bilang kayak mana? Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Nanti adik-adik jawabnya yes, penuh sukacita. Oke? Udah tahu kan? Iya. Kita sapa ya Kak? Oke, Nak. Apa kabar adik-adik sekolah minggu? Yes, penuh sukacita. Wah, hari ini penuh sukacita. Berarti di rumah pada senyum-senyum Yuk, Kak Ayu. betul. Karena kita juga senyum-senyum dong. Iya. Ya kan? Berarti sudah ada sapaan lewat senyum manis kepada ayah dan Ibu. kepada Semua. abang kakak semua. Semua. Semua sapaan hari Iya. ini. Kita mau nyanyi boleh? Boleh Kak Ayu. Lagu apa Nang? Ini berhubung hari Minggu. Berarti kita waktunya ngapain Kak Ayu? Beribadah. Oh iya, waktunya kita memuji Tuhan. Siap, lagunya hari ini harinya Tuhan. Semuanya bangkit berdiri yang di rumah ya. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bersekutu di tempat ini memohon kepadamu dengan segenap hati kami. Berilah iman yang benar kepada kami dan teguhkanlah hati kami, agar kami hidup dalam ketaatan yang penuh syukur dan sukacita sesuai dengan kehendak-Mu. Peliharalah kami sampai akhir hidup kami, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Tadi kita habis ngapain? Wah, tadi Kak kita habis ngapain? Habis berdoa, Nak. Oh iya, supaya ibadahnya diberkati. Sama Tuhan Yesus. Tidak ada gangguan dari si iblis. Betul. Supaya semakin semangat memuji Tuhan. Betul. Nah, supaya lebih semangat lagi, ayo lagi kita nyanyi Kak. Iya, tentang binatang-binatang. Oh, tentang binatang Inang Kak tahu Ayu. nggak lagunya apa? Nggak tahu Kak Ayu. Yang ini loh, ada anak monyet. Oh, yang ada cacing yang di bawah tanah. Iya. Kayaknya Inang Fikar tahu ini Kak. Apa? Yang di akhir lagunya, yang jangan mencuri. Iya. Mencuri ya. Judulnya Anak Monyet. Yaudah deh Kak, kita nyanyikan aja sama adik-adik ya. Oke, semuanya bangkit berdiri. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Tunggu Nak, tunggu. Kalau pas dibilang panjang sabar itu anak Tuhan, tunjuk diri sendiri. Karena kan kita anak Tuhan ya Kak Betul. ya. Oke deh Kak, kita ulang aja lagi. Kita ulang ya Nak. Oke. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Inang mau lebih semangat lagi? Mau dong, adik-adik sekolah minggu udah ada bisikin ke Inang. Harus semangat lagi dong Inang. Iya betul. Jadi Eh, lagu apa? Ada semangat lagi gak sih Kak Ayu? ada lagunya. Oh mama, oh papa percayalah. Inang pernah dengar lagu itu? Sepertinya agak-agak apa deh. Coba deh Kak Ayu, ada gerakannya lagi gak Kak Ayu? Oh gerakannya kayak gini Nang. Kan ada oh mama, oh papa percayalah. Kan gini, oh mama, oh papa percayalah. Dah, rumah, gambar rumah tangannya. Rumahku di sanalah. Baru surga tempat yang indah. Di sana tiada susah. Oke? Oke Kak, Berat- kita coba ya Kak Ayu. Kita coba ya Nang Iya. sekali ya. Nanti kalau salah kita ulang lagi. Kita ikuti adik-adik. Semuanya bangkit berdiri. Oh mama, oh papa percayalah, rumahku di sanalah. Surga tempat yang indah, di sana tiada susah. Oh mama, oh papa percayalah. Tadi Kak Ayu lupa bikin rumahnya. Karena gerakannya baru Inang Fikar. Adik-adik juga tadi ada salah Kakak Fikar lihat. Kita ulang lagi adik-adik Kita ya. ulang lagi berarti boleh ya? Boleh Kak Ayu. Ya. Tapi masih ada yang duduk gitu Kak. Iya, tapi semuanya Ayo bangkit dong, diri berdiri. dulu. Tunggu, Harus berdiri. Kak Ayu mau dengar yel-yel aja sekali boleh? Oh boleh Biar Kak, silakan. semangat. Sapa Kak Ayu. Anak sekolah minggu GKPR bersih. Yes, yes, cinta Yesus. Wow, Wah, luar biasa. Semangat. Mantap. Mereka sudah berdiri nih. Ayo Iya. Kak, kita ulang. Kita ulang ya anak. Setiap gerakan dimulai dari kanan. Adik-adik yang di rumah juga ya. Oh mama, oh papa percayalah, rumahku di sanalah. Surga tempat yang indah, di sana tiada susah. Oh mama, oh papa percayalah. Sekali lagi. Oh mama, oh papa percayalah,
semangat kali ya Nang. Sudah semangat sekali Kak, tadi gerakannya sudah bagus Penuh. sekali. Nanti setelah ini kita punya lagu lagi yang baru. Tapi Nang, sebelum itu kita mau Apa nih, Kak? mendengarkan Titah itu oh Kak. titah. Iya, karena setiap Iya. hari Minggu harus ada titah dong Kak. Iya. Ayu. Berarti adik-adik di rumah selalu ingat titah keberapa ya? Oke, kita mau Titah dengarkan keberapa titah. Tapi ini tunggu dulu Kak, kita harus tahu dong siapa yang pembaca titah hari ini. Inisialnya, nggak boleh inisial ya. Boleh. Pokoknya Minggu dia, lalu laki abang-abang ganteng ini Kak. iya sama ini juga abang-abang. Abang-abang ganteng juga. Iya. Siapa ya? Siapa ya? Bang Koko, Bukan, Bang Tian. bukan. Satu lagi. Oh, Bang Colin. Iya, ini dia Bang Colin. Bang Colin. Halo adik-adik, selamat pagi. Salam sehat selalu ya, abang ucapkan kepada adik-adik. Ya, kenapa harus salam sehat? Ya, karena walaupun dalam kondisi COVID sekarang ini kita harus sehat. Cara sehatnya bagaimana? Ya, hati kita harus bergembira. Ya, karena seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Makanya kita harus bergembira. Adik-adik juga harus bergembira, khususnya dalam mengikuti ibadah sekolah minggu yang berada di rumah saja melalui video ini. Ya, oke. Pagi ini kita akan mengucapkan ya titah kembali. Ya, ayo titah keberapa yang akan kita ucapkan pagi ini? Titah titah ke-7. Ya, mari kita sama-sama ucapkan. Adik-adik yang di rumah ya mengikuti apa yang abang ucapkan. Ya, kita mulai dari mengucapkan titahnya. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Ya, kita ulangi ya adik-adik ya. Adik-adik mengucapkannya dengan suara yang kuat di rumah, biar semua di rumah mendengarkan adik-adik mengucapkannya. Ya, 1, 2, 3. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Ya, abang membacakan maksudnya, adik-adik menyimaknya dengan baik dan disimpan di dalam hati, kemudian dilaksanakan di dalam kehidupannya ya. Maksudnya ialah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih serta bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Amin. Ya adik-adik, ini titah kita yang ke-7 yang kita ucapkan pada pagi hari ini. Ya, untuk yang berikutnya adik-adik harus tahu ya titah ke berapa. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Salam. Wah, selamat hari Minggu Bang Colin. Rika Ayu, Iya. tadi kita sudah mendengar titah ya. Titah keberapa Teh? Titah ke-7 Kak 7 Ayu. bunyinya. Jangan engkau berzina. Maksudnya kita harus bersih, kita harus suci, dan kita harus setia. Betul. Tapi tunggu Nang. Apa itu Kak Ayu? Kak, kita belum sapa selamat hari Minggu loh. Sama hari Selamat Minggu. hari Minggu, Kenapa Kak Ayu. salamannya kayak gini? Tetap ingat protokol Kesehatan. Apa aja Kak Ayu? jangan lupa pakai masker. Terus Cuci tangan. jaga jarak. Biar kita bisa ketemu ya secepatnya di gereja. Supaya COVID-nya pergi jauh dari Iya. kita. Siapa yang udah rindu untuk sekolah minggu? Wih, Banyak kali. Kak Ayu, banyak sekali. Ih, mereka banyak. yang rindu. Banyak kali. Luar biasa ya Nang. Luar biasa. Kalau rindu berarti kita harus menaatin protokol kesehatan. Jangan lupa juga siap. Kita mau dengarkan firman Nang. Kita mau nyanyi lagu apa? Firman-Mu pelita bagi kakiku. Iya, firman-Mu pelita bagi kakiku. Ambil sikap berdoa, dilipat tangannya, ditutup matanya.
Tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku ragu asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa yang baik atas segala berkat kasih karunia-Mu kepada kami di pagi hari ini. Kami boleh berkumpul dan bertemu kembali di video YouTube Sekolah Minggu. Tuhan Yesus berkati kami di pagi hari ini, berkati kakak guru sekolah minggu kami yang akan menyampaikan firman, berkati adik-adik kami yang akan mendengarkan firman pada pagi hari ini. Ini doa permohonan kami yang kami sampaikan melalui nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi dan selamat hari Minggu buat semuanya. Apa kabar hari ini? Tentunya baik-baik. Semua sehat, semua ceria, semua bahagia. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai firman, kita mau lihat dulu teman-teman kita yang hari ini, yang minggu lalu sudah menghafal ayat hafalannya. 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Thank you, God bless you, dadah, Tuhan memberkati. Ayat hafalan minggu ini adalah 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar, dan telinganya mendengar permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Terima kasih. Ayat hafalan minggu ini dari 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Semuanya, nama saya Joel. Ayat hafalan kali ini adalah 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar, dan telinganya terhadap permohonan mereka yang meminta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang yang berbuat jahat. Terima kasih. 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Halo kakak-kakak guru sekolah minggu GKPR Bersih. Hari ini ayat hafalan kita 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat.
Terima kasih dan berkati. Bye. 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ayat hafalan minggu ini 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ayat hafalan kita pada minggu ini tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Terima kasih. Oke, terima kasih Kakak ucapkan buat adik-adik yang sudah menghafal ayat hafalan. Terima kasih juga buat orang tua kami yang sudah membimbing adik-adik kami di dalam ibadah. Nah, adik-adik tentunya sudah siap dengan Alkitab, notes, dan alat tulis. Kita buka Alkitab ya, kita mau baca firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini dari kitab Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Oke, silakan dibuka. Sudah dapat ya? Kakak bacakan buat adik-adik. Demikian firman Tuhan. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, sebelum kakak menjelaskan firman Tuhan, kakak punya video yang adik-adik boleh tonton. Silakan ditonton ya. Ayu, coba kesini sebentar. Sebentar, Bu. Aku lagi asik-asikan main game nih. Ih, si ibu manggil-manggil terus. Malas lah aku. Kenapa, Bu? Kok panggil-panggil aku sih? Tolong bantu ibu keluarin baju-baju dalam koper itu, terus susun di dalam lemari ya, Nak. Ih, si ibu. Aku males banget loh nyuruh-nyuruh aku terus. Kenapa gak ibu sendiri yang beresin bajunya? Ibu lagi capek banget loh, Nak. Kan ibu baru pulang. Kamu sebagai anak itu seharusnya nurut kata orang tua, bukan malah melawan kayak gini. Ih, aku malas. Aku gak mau. Ayu, kamu kenapa sih? Tadi disuruh sama ibu, kamu gak mau. Terus kamu asik-asikan main game sepanjang hari. Sekarang juga kamu berhenti main game, lalu belajar ya. Ah, aku gak mau. Bapak sama ibu sama aja. Sama-sama nyebelin. Jaga ucapan kamu ya, Nak. Jangan asal ngomong. Ibu sama bapak adalah orang tua kamu, Nak. Jadi, kamu harus menghargai dan menghormati bapak sama ibu. Bukan malah ngelawan kayak gini, Nak. Ih, aku malas dengerin kata-kata bapak.
Iya, tunggu sebentar. Kamu rupanya Debbie. Udah dari tadi ya? Iya, aku udah dari tadi di sini, Ayu. Sampai aku dengar semua percakapan kamu dan bapak kamu. Oh, gitu ya? Yuk, kenapa sih kamu tuh suka banget ngelawan sama ibu sama bapak kamu? Biarin aja, emangnya kenapa? Gak boleh loh, Yuk. Dosa loh. Kamu harus tahu loh, Yuk, bahwa menghormati bapak dan ibu merupakan salah satu perintah dari Tuhan. Anak berumur berapapun harus menghormati orang tua mereka tanpa memandang orang tua itu layak dihormati atau tidak. Ih, sok tahu kamu Debbie. Yuk, aku nih sahabat kamu, Yuk. Aku peduli banget sama kamu. Aku mau kamu berubah. Aku gak mau kamu melanggar perintah Tuhan. Yuk, sadar Yuk, selama ini kamu sudah terlalu banyak berbuat dosa kepada bapak dan ibu kamu. Sekarang aku sadar, Debbie, kalau selama ini aku sudah banyak berbuat dosa. Selama ini aku tidak pernah menghormati kedua orang tuaku. Aku telah melanggar perintah Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus mau memaafkanku? Tentu saja Tuhan Yesus mau memaafkanmu jika kamu benar-benar mau bertobat, Ayu. Iya, aku benar-benar mau bertobat. Aku ingin meminta maaf kepada kedua orang tuaku. Makasih ya Debbie, kamu udah ingetin aku. Sama-sama Yuk, sekarang juga kamu minta maaf kepada kedua orang tua kamu ya. Maaf ya Bu, kalau selama ini aku sudah menyakiti hati Ibu. Syukurlah nak, kamu sudah sadar atas semua kesalahan kamu. Ibu sudah maafin kamu nak. Makasih Ibu. Bapak, aku juga mau minta maaf sama Bapak. Maafin kesalahan-kesalahan aku selama ini. Iya nak, Bapak maafin kamu. Bapak senang banget kamu udah mau berubah. Makasih Bapak. Nah, sudah adik-adik sudah nonton? Tema kita hari ini adalah menghormati orang tua atau menghormati ayah dan ibu. Nah, sepertinya ini adalah hal yang biasa. Tapi maknanya begitu besar buat kehidupan kita. Nah, bagaimana cara kita sebagai anak-anak menghormati orang tua, menghormati ayah dan ibu kita? Pertama, kita mendengarkan apa yang diucapkan oleh orang tua. Kedua, kita mematuhi perintah dari orang tua kita. Karena apa, Dek? Karena orang tua kita adalah gambaran nyata atau wakil Tuhan Yesus di dunia. Maka haruslah kita menghormati orang tua. Seperti video tadi. Siapa temannya tadi? Siapa namanya tadi? Ayu. Tapi bukan ke Ayu ya. Namanya Ayu. Nah, Ayu ini kerjanya tiap hari hanya main game. Ketika disuruh orang tuanya dia menolak. Ketika disuruh orang tua dia ada alasan. Aku masih main game. Aduh gini, aduh begitu.
Nah, ayo siapa yang sama seperti Ayu di video tadi? Kakak yakin pasti tidak ada. Tidak ada yang seperti Ayu, bukan Kak Ayu. Oke. Nah, adik-adik tahu Kak, apa upah kalau kita menghormati orang tua, mendengarkan perkataan orang tua, menuruti perkataan orang tua? Upahnya adalah umur yang panjang, kebahagiaan, keberhasilan, hikmat, dan pengetahuan. Siapa yang mau? Iya, semua harus mau menjadi anak yang patuh kepada orang tua. Tadi kakak bilang orang tua adalah wakil Tuhan Yesus di dunia. Maka kita harus menghormatinya. Kalau upah anak yang tidak menghormati orang tua, adik-adik boleh buka Alkitabnya. Jawabannya ada di Markus 7 ayat 10. Kakak baca ya. Karena Musa berkata, hormatilah ayah dan ibumu. Siapa mengutuki ayahnya atau ibunya, haruslah dia mati. Siapa yang mau? Tidak ada yang mau. Kakak juga gak mau. Ya kan? Maka kita harus menghormati orang tua. Nah, adik-adik tahu gak? Kebiasaan orang di India tuh, kalau anaknya membuat hati orang tuanya terluka, hati orang tuanya sedih sampai orang tuanya menangis, maka dia harus mengucapkan kata maaf sebanyak 60 kali. Banyak ya Kak, banyak. Dan itu harus dilakukan dengan tulus hati. Dan orang tua harus dengan rela hati memaafkan anaknya. 60 kali sehari cukup gak ya? Kayaknya enggak. Itu masa yang panjang. Bayangkan 60 kali. Maka jangan sampai membuat orang tua marah. Jangan sampai, apalagi sampai membuat orang tua menangis karena ulah kita. Tidak boleh. Tuhan marah karena orang tua adalah wakil Tuhan. Bayangkan kita melanggar perintah Tuhan pasti kena hukum. Ya kan? Maka kita harus mengingat perintah Tuhan yang kelima apa isinya? Sama-sama kita mengucapkan ya, hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, indah sekali kan adik-adik. Nah, makanya mulai hari ini, mulai saat ini, bagi adik-adik yang tidak mendengarkan perintah orang tuanya, mari kita bertobat ya. Mari kita bertobat seperti yang di video tadi. Untung ada siapa? Siapa tadi namanya? Debbie. Debbie itu anak Tuhan. Dia mengingatkan Ayu supaya bertobat dan minta maaf kepada orang tuanya. Nah, jika adik-adik sudah membuat orang tua marah, coba hari ini adalah hari Tuhan dan coba kita mulai untuk meminta maaf kepada orang tua kita. Ma, aku sudah salah, aku minta maaf. Pa, aku sudah salah, aku minta maaf. Lalu kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita sudah minta maaf, pasti Tuhan memaafkan dan orang tua kita juga pasti memaafkan kita. Nah, kalau kita sudah minta maaf, lalu kita boleh mendoakan orang tua kita supaya panjang umur, supaya bisa tetap membimbing kita. Nah, kalau orang tua kita nggak ada, ya kan, pasti kita juga nggak akan ada hari ini. Maka kita harus menghormati orang tua dan mendoakan orang tua. Nah, adik-adik kita juga sebagai anak-anak Tuhan nggak boleh hitung-hitungan sama orang tua. Contohnya begini, Nak, atau siapa ya, Budi, pergilah Nak, tolong belikan Mama garam. Iya Ma, tapi ada upah jalannya ya. Jangan ya, jangan.
Terus kalau nak, tolong mama inilah bayarannya dulu, nggak boleh ya, harus turuti perintah orang tua. Nah adik-adik, firman hari ini kakak rasa semuanya sudah tahu tentang menghormati orang tua. Maka firman hari ini kita harus laksanakan mulai hari ini, menghormati orang tua, mendoakan orang tua supaya kita bahagia, umur panjang, sukses dan segala-galanya yang baik di dalam kehidupan kita. Oke, firman kita yang singkat ini selesai, kita akan ketemu minggu depan. Nah, adik-adik, kakak mau kasih ayat hafalan, dibuka Alkitabnya atau dicatat. Dari Amsal 6 ayat 20. Bunyinya demikian. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Kita buat gerakan ya. Gerakannya begini. Amsal 6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Kakak ulang ya. Amsal 6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Oke, dihafal, videonya dikirim ke kakak guru sekolah minggunya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa yang baik untuk firman hari ini yang boleh kami sampaikan kepada adik-adik kami. Kiranya adik-adik dan kami sebagai anak-anak boleh menjadi anak yang menghormati orang tua, anak yang baik, yang takut akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memohon tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami boleh menjalani hari-hari ini penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa, inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan melalui nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tentang menghormati orang tua nih Kak Ayu. Tadi Kakak Fikar sangat tertarik Kak Ayu dengan videonya karena ada namanya sesuai dengan Kak Ayu ini. Tapi kan Kak Ayu nggak kayak gitu Kak. Puji Tuhan, Kak Ayu nggak kayak gitu ya adik-adik. Ya udahlah ganti aja nama Kak Ayu, nggak usah Kak Ayu deh. Yalah, namaku kan Putri Ayu, ya udah panggil sekarang Kak Putri ya. Khusus minggu ini Kak Putri aja panggilnya ya adik-adik. Nanti Kak Ayu dikirain Kak Ayu yang di dalam video, yang dia suka main game, suka membantah ayahnya. Padahal Kak Ayu nggak kayak gitu. Enggak lah, aku anak baik gitu. Kalau Kakak Fikar itu si Debbie yang baik hati. Terus mencari aman nih Nang Fikar. Iya dong. Nah, tadi firman kita natsnya dari mana? Efesus 6 Kak Ayu. Efesus 6 ayat 1 sampai ayat keberapa ya? Kak Ayu punya lagunya. Ada sesuai Kak dengan itu? Iya, sesuai sama firman Wah, itu. Bagus itu Kak, ajari Kak. Itu kayaknya lagu baru ya adik-adik ya? Iya, lagu baru ya? Itu lagu baru di air bersih. Ada gerakannya juga Kak? Dia ada gerakannya kan Ninang sama kita belajar. Oh iya Kakak. Masa lupa ingatan? Iya, lagunya judulnya Efesus 6 ayat 1. Nah, di kata-katanya tadi apa Kak pertama kali Nang? Hai anak-anak. Nyanyi aja deh Kak Ayu langsung. Langsung nyanyi, tapi iya, gerakannya aja. ada. Kalau enggak Kakak Fikar aja yang nyanyi, Kakak Ayu buat gerakannya ya. Oke adik-adik. Oh, Kak Ayu dengar dulu? Iya dengar dulu. Nanti gerakannya Kak Ayu yang ngajarin? Iya, gini ya adik, kata-katanya harus dicatat. Ambil pulpen, ambil buku, catat lagu barunya. Karena minggu depan, minggu kapan lagi harus dinyanyikan lagu baru ini. Ya kan Kak Ayu? Betul. Seperti ini lagunya. Inang Fikar aja, nanti Kak Ayu yang ngajari gerakannya. Ya.
Inang yang nyanyi, Kak Ayu geraknya. Gimana? Kita bagi tugas ya Kak Ayu Oke, ya. biar adik-adik tahu semua gerakannya full. Gini Oke. ya Dik, Kakak Fikar nyanyi, Kak Ayu gerakannya. Ikut gerakan Kak Ayu. Iya. Oke. Bangkit berdiri dulu dong yang ada di rumah. Jangan duduk aja. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Sekali lagi. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Nah, harus dihafal ya adik-adik lagunya. Sebelum kita mempersembahkan persembahan syukur kita ke hadapan Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 14. Demikian di dalam nama Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Mari kita persembahkan persembahan kita ke hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami mempersembahkan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami sebagai persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera serta sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa di dalam
Shalom. Shalom.